Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah inana bil khair. Alhamdulillah bil khair semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya sebelum kita memasuki pelajaran kita seperti biasanya kita melakukan apa? Tadarus Al-Qur'an. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Kemarin kita terakhir membaca surat apa? Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, sebagai rasa cinta kita terhadap negara kita Indonesia, sebaiknya kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pagi hari ini, Ustazah akan membacakan absen terlebih dahulu. Adinda Tri Safitri, Putri Setianingsih, Safitri Puspita, Nike Puji,
Alhamdulillah hari ini hadir semua. Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat semua. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Ustazah di sini akan mengulas kembali tentang pembelajaran kita minggu kemarin. Masih ingat? Masih. Tentang apa minggu kemarin? Iman kepada qada dan qadar. Coba Ustazah di sini mau nanya nih, siapa yang bisa menjawab pengertian daripada iman kepada qada dan qadar? Oke, Raya silakan. Iman kepada qada dan qadar. Iman itu artinya percaya, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikannya dengan amal perbuatan. Kemudian qada itu adalah ketetapan Allah kepada seluruh makhluknya yang berkaitan dengan baik buruk, susah dan senang dan segala bentuk nasib lainnya. Sedangkan qadar ialah ketetapan Allah kepada seluruh makhluknya yang berkaitan dengan sebab akibat, baik yang terjadi yang telah lalu, yang akan datang atau yang sedang terjadi. Baik sekali jawabannya. Untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh syariat Islam, maka syariat Islam menganjurkan kepada khususnya seseorang yang sudah balik itu untuk melakukan apa? Pernikahan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Ustazah akan memberikan tujuan daripada pembelajaran tentang pernikahan dalam Islam. Pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan pengertian pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan jelas. Kemudian yang keempat, menelaah dalil-dalil pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan cermat dan teliti. Ini dalil-dalil ini ada dalil nakli dan dalil akli. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis hukum-hukum pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan jelas. Oke, anak-anak, dalam pembelajaran pernikahan dalam Islam ini kita akan membahas tentang pertama adalah tentang definisi. Nah, ini definisi tentang apa? Definisi tentang pernikahan. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas tentang dalil pernikahan. Nah, ini yang saya bilang tadi, dalil pernikahan ada dua, yaitu dari dalil nakli dan akli. Kemudian yang ketiga itu kita akan membahas tentang hukum pernikahan. Nah, jadi nikah itu tidak asal nikah. Hukum itu ada, hukum pernikahan itu ada beberapa hukum yang harus kita ketahui. Kemudian pertama kita akan membahas tentang definisi pernikahan. Di sini ada 4 pengertian yang dipakai dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pernikahan. Pertama itu uqdatun nikah. Nah, uqdatun nikah itu artinya adalah perjanjian yang kuat. Kemudian yang kedua zawajah. Zawajah apa? Pasangan. Kemudian yang ketiga misaqan ghalidh, yaitu ikatan yang kokoh. Dan yang keempat mawaddah warahmah, kasih sayang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan membahas pengertian pernikahan yang sesuai dengan terminologi, yaitu pertama, secara terminologi akad yang membolehkan halal hubungan intim dengan menggunakan kata angkat tuka. Jadi kalimat angkat tuka ini yang dipakai. Kemudian menikahkan, kalimat menikahkan biasanya dipakai zawajtuka. Kemudian yang artinya adalah mengawinkan atau terjemahan daripada. Secara untuk undang-undang Indonesia ya, berkaitan dengan undang-undang Indonesia ini menurut UUD nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan. Nah, apa sih pernikahan itu? Pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seseorang dan pasangannya sebagai suami istri dengan tujuan kalau ikatan lahir dan batin ini berkaitan dengan apa itu qalbu? Hati. Nah, ini adalah ikatan. Selanjutnya kita
sih dasar daripada pernikahan dalam Islam? Pertama, kita lihat surat Ar-Rum. Hafal surat Ar-Rum mana? Hafal enggak? Surat Ar-Rum. Nah, kita lihat wa min ayatihi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Di sini Allah menciptakan pasangan untuk dapat kita nikahi. Jadi manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan. Siapa berpasang-pasangan itu? Laki-laki dan perempuan. Jadi bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kemudian kita lihat kalimat di sini azwaja, agar cenderung dan merasa tentram kepadanya, litas kunu ilaiha. Di sini nikah melahirkan ketentraman dan kasih sayang. Ini sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian ayat yang kedua yang menjelaskan tentang pernikahan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadli. Nah, di sini Allah menciptakan pasangan untuk dapat kita nikahi. Jika mereka miskin, maka akan mampukan karena karunia-Nya. Nikah sarana membuka pintu rezeki. Jadi dari sini kita bisa memahami ya anak-anak bahwasanya orang yang sudah wajib menikah itu apabila sudah memenuhi syarat dia wajib menikah. Jangan takut, Allah itu nanti pasti akan membukakan pintu rezeki. Ya. Kemudian di sini kita akan melihat hadis atau bisa dikatakan dalil na'akli, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwadal 'abdu faqad kamala nisfuddin falyattaqillaha fin nisfil baqi. Nah, di sini jika seorang hamba itu menikah, dia sudah menyempurnakan agamanya. Kemudian karena bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Jadi separuh agama sudah disempurnakan dengan pernikahan, kemudian separuh lagi untuk bertakwa. Oke. Setelah kita perhatikan dulu anak-anak, dari dalil pernikahan ini kita sudah mengetahui tentang hukum-hukum pernikahan. Jelas ya? Ada nggak hukum-hukum pernikahan kalau kita kaji dalam dalil ini? Ada nggak hukum-hukumnya? Wajib. Oke, baik. Wajib. Terus sunnah. Apalagi? Wajib, sunnah, mubah. Terus apa lagi? Ayo. Makruh, betul. Satu lagi. Haram. Ya, jadi hukum pernikahan itu ada 5. Pertama itu wajib, kemudian kedua sunnah, ketiga mubah, keempat makruh, kemudian yang kelima adalah haram. Nah, kita akan membahas tentang hukum pernikahan. Pertama, tadi kapan sih nikah itu bisa dikatakan wajib? Ada yang tahu? Nah, kita lihat ya, nafsu mendesak ini wajib. Jadi kalau bisa dikatakan wajib itu kalau seseorang itu nafsunya sudah tidak tertahankan lagi. Ini kemudian dia tidak menikah, takut berpeluang jatuh ke zina. Kemudian yang kedua, sunnah. Sunnah bisa seseorang melakukan pernikahan dikatakan sunnah apabila telah mampu memberi mahar dan memberikan penghidupan. Di sini dikatakan sunnah mampu memberikan mahar. Nah, mahar kemudian mampu memberikan, intinya rizkinya sudah lebih daripada cukup. Tetapi, nah di sini akan tetapi dia masih mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi dia mampu secara rizki, tapi dia masih mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi hukum nikah untuk seseorang itu adalah sunnah. Kemudian yang ketiga ini adalah mubah. Mubah itu seseorang melakukan pernikahan namun belum ada alasan mendesak. Dia nikah, tapi gak ada alasan, hanya ingin menikah. Apa sih alasannya? Dia nggak tahu ya. Tidak ada sesuatu yang mendesak dia untuk menikah, maka hukumnya mubah. Selanjutnya kita akan membahas makruh. Bagaimana hukum pernikahan menjadi makruh apabila seseorang belum mampu melakukan
Selanjutnya yang terakhir adalah haram. Nah, ini yang harus kita ketahui betul-betul. Nikah itu tidak sembarang nikah. Jadi nikah itu bisa menjadi haram hukumnya. Pertama, nafsu mendesak, nafsunya besar ya. Tapi dia belum mampu memberikan nafkah kepada siapa? Istrinya. Dan kemudian merugikan istrinya. Apa sih yang dimaksud merugikan istrinya? Contoh, dia berusaha untuk, ayo coba, berusaha untuk apa? Menyakiti seorang istri. Contohnya balas dendam. Itu yang dikatakan haram, itu yang nggak boleh dalam pernikahan. Oke, baik anak-anak, dari penjabaran usaha yang saya lakukan ini, kita lihat kontekstualnya. Ini berkaitan dengan Indonesia ya, tentang media banyak sekali berita-berita tentang pernikahan yang tidak sejalur dengan pernikahan dalam Islam. Contoh apa juga yang tidak sejalur dengan syariat agama Islam? Nikah kontrak. Kemudian apa lagi? Nikah siri. Nah ini, baik, kita sudah tahu ya tadi konsepnya. Nah, kita di sini sudah akan menimbulkan suatu permasalahan yang terjadi biasanya di masyarakat. Dilihat pertama, tadi ada tuh nikah siri, kemudian nikah kontra atau bisa dikatakan nikah mut'ah. Nah, di sini ada 3 permasalahan. Silakan ini nanti dibagi beberapa kelompok. Nah, kita diskusikan tentang permasalahan yang terdapat di masyarakat. Oke, silakan kita bentuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kalau kita sudah siap semuanya, kita akan presentasi. Oke, silakan kelompok pertama, silakan maju mempresentasikan materinya. Silakan. Ini dari kelompok pertama ingin mempresentasikan mengenai masalah apa penyebab pernikahan wanita yang tidak dinikahi langsung oleh ayahnya. Ini diwakilkan oleh wali hakim. Ada unsur yang lebih diutamakan dibandingkan harus lebih dinikahi, yaitu restu dari kedua belah pihak wali. Kalau misalnya kurang restunya dari ayahnya, apalagi karena ayahnya berupa kepala keluarga dari keluarga tersebut, kemungkinan saja jawaban dari saya tidak sah pernikahannya, karena tidak mendapati restu dari walinya. Oke, kasih aplaus. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu ya. Baik anak-anak, saya kira untuk permasalahan kita sudah selesai ya, tentang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ya. Kemudian sekarang Ustazah akan membagikan lembar kerja, yaitu terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Apa pembelajaran kita hari ini? Tentang pernikahan dalam Islam. Baik, di sini Ustazah akan memberikan lembar kerja, kemudian nanti silakan dikerjakan selama 10 menit. Baiklah anak-anak, Ustazah kira pertemuan kita cukupkan sampai di sini, dan sebelum kita mengakhiri tentang pertemuan kita simpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasanya apabila seseorang itu ingin menikah, pertama dia harus memenuhi syarat-syarat dari pernikahan. Pertama, dia harus cukup umur. Kemudian yang kedua, dia harus tahu tentang hukum-hukum Islam dalam pernikahan. Baiklah, Ustazah kira cukup sampai di sini ya pertemuan kita hari ini. Tetap semangat. Dari pembelajaran kita ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di dunia maupun akhirat. Saya kira cukup, dan akhirnya kita bertemu kembali di minggu depan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dan akhirnya
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.